Halo rekan mahasiswa semuanya, apa kabar? Kembali bersua dengan saya yang pada kesempatan ini kembali akan memberikan video pembelajaran terkait dengan mata kuliah Praktikum Manajemen Keuangan. Yang pada kesempatan ini saya akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang modal kerja, yang diambil dari studi kasus perusahaan tas wanita eksklusif Fancy Lova dari buku Praktikum Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Dr. Anda MC Mariati MM dan Dr. Anda Hari Nurweni MM yang diterbitkan oleh UPP STIM YKPN. Langsung saja kita akan memulai untuk bagaimana menghitung modal kerja dari perusahaan tas wanita Fancy Lova ini. Baik, rekan mahasiswa, di dalam tampilan Anda melihat di sini ada file Excel ya. Di sini adalah template yang kita gunakan di dalam rangka kita akan menghitung besarnya kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan Fancy Lova dalam memproduksi tas eksklusif, tas wanita ya. Ada dua tugas tepatnya di dalam pokok bahasan pertama ini. Yang pertama adalah untuk menghitung waktu terikatnya dana. Ya, ini adalah template yang akan kita pergunakan. Di sini mencakup proses produksi, ya, mencakup komponen-komponen modal kerja yang penting bagi perusahaan. Kemudian tugas yang kedua, setelah nanti dihitung berapa lama waktu dana terikat, kita akan mencari berapa rupiah besarnya kebutuhan modal kerja yang harus dicukupi oleh perusahaan. Ya, kita akan mencoba menghitung tugas yang pertama ya untuk mengetahui berapa lama waktu terikatnya dana. Mungkin sebelum kita menghitung waktu terikatnya dana ini ya, perlu Anda mengingat kembali beberapa konsep tentang modal kerja, di mana modal kerja itu di dalam perusahaan ya selalu berputar ya selama perusahaan beroperasi. Nah, kemudian perusahaan harus menghitung jangka waktu atau berapa lama dananya terikat. Terikat di mana? Terikat di dalam komponen-komponen modal kerja ini. Ya. Terikat sepanjang dari mulai dana itu diinvestasikan ya sampai kemudian dana itu kembali menjadi kas bagi perusahaan. Nah, sepanjang waktu itu perusahaan harus membiayai kebutuhan modal kerjanya. Oleh karena itu sangat penting sekali di dalam perhitungan modal kerja kita terlebih dahulu mengetahui berapa lama terikatnya dana tersebut. Ya. Oke, yang pertama Anda harus membuat daftar dulu ya beberapa komponen modal kerja yang sangat penting yang harus dibiayai oleh perusahaan dalam rangka memproduksi produknya. Dalam hal ini di sini adalah tas wanita ya, Fancy Lova. Untuk mengetahui informasi-informasi ini tentunya Anda harus membuka informasi atau data ya yang di dalam buku praktikum ini disajikan dalam buku kasus. Baik, di dalam tampilan ini ya bersama-sama Anda saksikan, ini adalah informasi atau data yang disajikan di dalam buku kasus halaman yang ketiga. Ya, terutama pada poin C yang memang ini ditujukan untuk menghitung modal kerja ya terkait dengan harga pokok produksi. Di dalam informasi ini mencakup komponen-komponen apa saja yang diperlukan atau yang cukup penting bagi perusahaan untuk memproduksi tas wanita ya. Yang pertama di sini ada bahan baku kulit domba ya. Jadi mungkin saya ulas sedikit bahwa komponen penting yang menjadi komponen utama dalam modal kerja, salah satunya adalah komponen-komponen yang membentuk harga pokok produksi, ya, dari bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian juga dari biaya pabrik, ya, overhead pabrik, nanti juga akan ditambah dengan biaya administrasi dan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, kita akan mulai dari komponen bahan baku, ya di sini bahan baku kulit domba. Kemudian ada juga kebutuhan aksesoris, ya.
benang jahit, resleting, bahan pelapis, dan biaya tenaga kerja langsung atau ongkos jahit di sini. Data ini di sini ada kulit domba, aksesoris, benang jahit, resleting, bahan pelapis, dan ongkos jahit. Nah, selanjutnya kita juga harus mencantumkan komponen modal kerja yang terkait dengan operasional dan administrasi. Informasi mengenai biaya operasional dan administrasi bisa kita peroleh dari buku kasus pada halaman yang keempat, ya. Anda bisa saksikan di sini, terutama pada poin 2 ya. Di sini ada biaya operasional per bulan. Akan saya perbesar. Nah, ya. Bisa Anda saksikan di sini terdiri dari biaya listrik dan telepon, kemudian biaya administrasi dan promosi, dan gaji karyawan. Ya, ini juga masuk di dalam komponen utama dalam menghitung modal kerja. Semua komponen tersebut kita tuliskan, kita cantumkan di kolom yang pertama ya, komponen modal kerja. Di dalam menghitung berapa lama waktu terikatnya dana, maka kita akan menghitung ya berapa lama waktu dari masing-masing komponen modal kerja ini di dalam setiap proses atau tahapan yang terjadi oleh perusahaan, dari mulai mendatangkan komponen-komponen ini sampai dengan proses produksi menghasilkan produk jadi, produk terjual ya, sampai dana tersebut kembali menjadi kas perusahaan. Setidaknya ada 4 tahapan di sini yang menjadi dasar perhitungannya untuk waktu terikatnya dana. Ya, yang pertama, apakah komponen modal kerja ini dapat diperoleh dengan tempo atau kredit atau juga justru diperlukan persekot? Ya, karena dengan adanya kredit atau persekot ini akan mempengaruhi panjangnya waktu dari keterikatan dana tersebut. Kemudian proses produksi. Berapa lama proses produksi tersebut terjadi? Ya, semakin lama maka dana tersebut terikatnya juga semakin lama, sehingga kembali menjadi kas perusahaan pun juga dibutuhkan waktu yang cukup lama. Proses berikutnya ada quality control and packing, ya. Kemudian penjualan kredit, ya. Perusahaan kemungkinan besar tidak selalu menjual produknya dalam skema penjualan tunai, ya. Beberapa kasus memang perusahaan menjual dalam skema penjualan kredit, sehingga ini akan memperpanjang waktu dari keterikatan dana tersebut, sehingga waktu dana tersebut kembali menjadi kas perusahaan akan semakin panjang lagi jika perusahaan memiliki kebijakan penjualan kredit yang panjang. Semua informasi tentang data-data ini dapat kita peroleh dalam buku kasus tentunya. Baik, di dalam tampilan Anda saat ini kembali kita membuka buku kasus halaman yang keempat ya, terutama adalah pada poin ketiga di data pendukung. Di sini tercatat tercantum beberapa informasi yang kita perlukan tadi ya, ketika kita akan menghitung berapa lama komponen modal kerja tersebut di dalam setiap tahapan proses tadi. Ya, akan coba saya perbesar. Oke, informasi yang pertama, supplier bahan baku kulit domba memberikan kemudahan dalam pembayaran yaitu maksimal 6 hari setelah barang dikirim. Jadi khusus komponen bahan baku kulit domba mendapatkan kemudahan pembayaran, mendapatkan tempo 6 hari ya. Jadi tidak langsung dibayar tunai pada saat barang diterima oleh perusahaan. Informasi selanjutnya, proses memproduksi 1 unit tas diselesaikan dalam waktu 1,5 hari. Namun untuk menjaga kualitas dilakukan pengecekan ulang. Waktu yang dibutuhkan untuk quality control hingga packing adalah selama setengah hari. Kemudian ada informasi tambahan ya, jumlah produksi 1 hari rata-rata 10 unit tas sesuai dengan kapasitas mesin dan tenaga kerja. Dalam 1 bulan rata-rata 25 hari kerja. Dan untuk menjaga keamanan produksi, jika terjadi hal-hal yang sifatnya tak terduga,
Larasati menetapkan kas minimal dalam perusahaan sebesar 3 juta. Kita masih membutuhkan satu informasi lagi, yaitu tentang penjualan kredit. Informasi tentang penjualan kredit bisa kita peroleh dalam buku kasus, terutama pada halaman yang kelima, yaitu pada poin yang keempat ya. Di sini Anda bisa membaca bahwa harga jual rata-rata 700.000 per unit dan kebijakan penjualan, kebijakan piutang ditetapkan dengan persyaratan pembayaran net 14, artinya pembayaran dilakukan pada hari ke-14 atau 2 minggu setelah terjadinya transaksi penjualan ya. Jadi di sini penjualan kreditnya kebijakannya adalah 14 hari setelah transaksi penjualan. Dengan informasi-informasi tadi, maka sekarang kita bisa mengisi ya data-data yang kita perlukan di dalam rangka kita menghitung waktu terikatnya dana untuk masing-masing komponen modal kerja. Mari kita isi bersama-sama ya. Tadi disebutkan bahwa satu-satunya yang memiliki tempo pembayaran hanya komponen kulit domba ya, yaitu selama 6 hari. 6 hari dari diterimanya kulit domba tersebut oleh perusahaan ya, ada kemudahan, kelonggaran pembayaran di situ. Maka di sini kita akan memasukkan minus 6 ya, negatif 6 karena ini sifatnya memperpendek waktu keterikatan dana. Kemudian proses produksi tadi disebutkan adalah selama 1,5 hari. Untuk quality control and packing diperlukan waktu setengah hari. Ya, kita masukkan nilai setengah. Kemudian penjualan kredit adalah 14 hari ya. Kita tinggal inputkan 14 hari. Untuk komponen modal kerja yang pertama sudah diketahui semua ya, rentang waktu dari masing-masing tahapan ini, sehingga bisa kita hitung bahwa waktu dana terikat untuk komponen kulit domba adalah, kita tinggal jumlahkan saja, total adalah 10 hari. Ini juga bisa dilakukan dengan cara yang sama untuk semua komponen-komponen yang lain, karena tadi dalam buku kasus tidak ada keterangan yang spesifik yang membedakan, hanya di sini saja perbedaannya, di mana kulit domba mendapatkan kelonggaran pembayaran. Selain dari kulit domba sudah tidak ada, semuanya tunai ya, sehingga untuk komponen dari aksesoris sampai dengan gaji karyawan bisa langsung kita isikan ya, sama dengan data dari proses produksi sampai dengan penjualan kredit sampai dengan penjumlahannya. Kita drag saja. Ya. Dan sekarang kita sudah memperoleh waktu keterikatan dana yang kita perlukan ya, di mana rata-rata semua komponen terikat selama 16 hari kecuali kulit domba ya, yang memiliki waktu hanya 10 hari. Setelah kita menyelesaikan tugas yang pertama untuk menghitung waktu terikatnya dana, kita akan menghitung berapa kebutuhan modal kerja ya. Untuk menghitung kebutuhan modal kerja, terlebih dahulu kita akan mengisi data produksi di sini ya. Jumlah produksi per hari, kemudian jumlah produksi per bulan. Kembali kita akan melihat informasi di dalam buku kasus. Di dalam buku kasus ya, halaman 4 pada data pendukung, poin C, di sini disebutkan bahwa jumlah produksi satu hari rata-rata 10 unitas. Sedangkan dalam 1 bulan rata-rata terjadi 25 hari kerja. Dua informasi ini akan kita pergunakan untuk menghitung data produksi. Kita inputkan di sini ya. Produksi per hari adalah 10 unitas. Maka untuk 1 bulan yang adalah 25 hari kerja, kita tinggal mengalihkan saja 10 unit tadi dikalikan dengan 25 hari, sehingga di dalam 1 bulan perusahaan memproduksi
250 unit tas. Ya, kita sudah melengkapi data produksi dan selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan modal kerja tas Fancy Lova. Baik, kita akan bersama-sama untuk menghitung berapa kebutuhan modal kerja perusahaan dalam memproduksi tas Fancy Lova ini, ya. Komponen modal kerjanya sama dengan komponen yang kita gunakan pada saat kita menghitung keterikatan dana tadi, hanya di sini ditambahkan kas minimal, ya. Kenapa ini ditambahkan? Karena kas minimal ini juga merupakan dana yang harus disediakan oleh perusahaan. Tadi disebutkan di dalam buku kasus, ini sifatnya adalah untuk cadangan atau untuk motif berjaga-jaga, ya. Jika kemudian ada kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan tiba-tiba. Kita akan menghitung di mana di dalam menghitung komponen kebutuhan modal kerja tas ini, kita harus menghitung berapa biaya per unitnya, kemudian kebutuhan kas per hari, di mana dalam satu hari perusahaan memproduksi 10 unit tas. Kemudian berapa waktu dana terikat ini sudah kita hitung. Kita tinggal akan memindahkan informasi dari perhitungan kita di tabel yang pertama tadi ke dalam tabel yang kedua ini. Sehingga yang terakhir kita bisa menghitung berapa kebutuhan modal kerjanya. Kita akan memindahkan dulu mungkin ya untuk informasi waktu dana terikat. Isinya sama dengan di sini. Ya, kita isikan satu, kemudian yang lain kita bisa copy saja. Sekarang kita akan mengisikan untuk masing-masing komponen modal kerja, baik itu biaya per unit, kebutuhan kas per hari, dan terakhir kita akan menghitung kebutuhan modal kerjanya. Ya, kita akan mulai dari kulit domba. Kita akan buka informasi yang ada di dalam buku kasus. Kita akan menggunakan informasi pada halaman ketiga, ya. Di sini Anda perhatikan bahwa untuk kebutuhan bahan baku kulit domba, kulit yang diperlukan ini seharga 60.000 per lembar. Adapun untuk memproduksi 1 unit tas, rata-rata membutuhkan 2,5 lembar kulit domba. Kita akan memasukkan informasi tersebut di sini. Ya, tadi disebutkan harga kulitnya adalah 60.000 per lembar. Sementara yang dibutuhkan untuk 1 unit adalah 2,5 lembar, jadi kita tinggal mengalihkan saja dengan 2,5. Maka biaya yang kita perlukan untuk membuat 1 unit tas adalah 150.000. Sedangkan kebutuhan kulit domba dalam 1 hari, di mana 1 hari kita memproduksi 10 unit tas, maka kita tinggal mengalihkan saja 10 dikalikan dengan biaya per unitnya. Maka dalam 1 hari untuk kulit domba kita akan membutuhkan modal kerja sebanyak Rp1.500.000. Dengan waktu dana yang terikat 10 hari, maka kebutuhan modal kerja kita adalah kebutuhan kas per hari yang dikalikan dengan waktu dana terikat, yaitu 15 juta untuk komponen modal kerja. Ya, dengan cara yang sama kita akan menghitung untuk aksesoris, benang jahit, dan komponen-komponen yang lain. Selanjutnya yaitu untuk aksesoris. Kebutuhan aksesoris per unit rata-rata adalah sebesar 100.000. Maka kita tinggal masukkan informasi tersebut di sini. 100.000 sehingga dalam 1 hari kita membutuhkan 10 unit. Ya, dikalikan biaya per unitnya yaitu 1 juta. Ini pun juga sama, kita akan copy rumus saja.
Oke, nanti akan mengisi sendiri ya di samping. Sehingga kebutuhan modal kerja untuk komponen aksesoris adalah 16 juta. Kita akan teruskan untuk benang jahit. Benang jahit khusus kualitas 1 ya, benang jahit yang terbaik seharga 200.000 per box. Di mana satu box ini biasanya bisa digunakan untuk 10 unit tas. Jika 200.000 untuk 10 unit, maka satu unitnya kita membutuhkan 200.000 dibagi 10, yaitu 20.000 saja. Kita masukkan di sini 20.000. Kebutuhan perharinya adalah 10 dikalikan 20.000. Selanjutnya untuk resleting. Resleting per unit tas seharga 20.000. Kita masukkan di sini 20.000 untuk satu unit tas, sehingga dalam satu hari kita tinggal kalikan saja dengan jumlah produksi satu harinya dikalikan biaya per unit. Selanjutnya adalah bahan pelapis. Bahan pelapis menggunakan kain linen dengan kualitas 1 seharga 30.000 per meter. Bisa digunakan untuk memproduksi 3 unit tas. Jadi untuk 3 unit membutuhkan 1 meter kain linen yang harganya 30.000, maka untuk 1 unit tinggal 30.000 dibagi 3 hanya membutuhkan 10.000 saja untuk kain linen. Kita akan masukkan ke dalam tabel. Kita masukkan di sini 10.000. Sehingga kita tinggal kalikan untuk satu harinya 100.000. Komponen selanjutnya adalah ongkos jahit. Kembali kita akan mencoba melihat informasi biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit tas hingga finishing adalah sebesar 100.000. Kita inputkan di sini 100.000. Maka untuk satu hari 10 unit ya, dikalikan biaya per unitnya 16 juta untuk selama 16 hari ya. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan modal kerja untuk komponen-komponen yang terkait dengan biaya operasional dan administrasi ya. Yang pertama adalah biaya telepon dan listrik. Kita akan lihat informasinya dari buku kasus. Masih di halaman 4, kita memperoleh informasi ya pada poin kedua, biaya operasional per bulan. Di sini diketahui biaya listrik dan telepon 750.000, biaya administrasi dan promosi 2.500.000, gaji karyawan 15.500.000, di mana masing-masing biaya ini adalah rincian biaya per bulan ya. Jadi ini adalah biaya dalam satu bulan. Bukan satu unit atau dalam satu hari ya, tapi dalam satu bulan. Kita akan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam tabel. Kita akan masukkan yang pertama, biaya telepon dan listrik. Tadi totalnya adalah 750.000. Dan karena ini adalah biaya satu bulan, di mana dalam satu bulan terdapat 25 hari kerja, maka nilai 750.000 ini untuk mendapatkan kebutuhan kas per hari, kita akan membagi dengan 25. Maka dalam waktu keterikatan 16 hari akan membutuhkan modal kerja sebanyak 480.000. Kemudian biaya administrasi dengan cara yang sama juga ya. 2.500.000 kita akan bagi dengan 25 hari. Demikian juga dengan gaji karyawan ya, 15.500.000 kita juga akan bagi dengan 25 hari. Sehingga per hari dibutuhkan modal kerja untuk gaji karyawan adalah 620.000. Sedangkan untuk 16 hari keterikatan dana, maka akan dibutuhkan kebutuhan modal kerja total 9.920.000. Kas minimal dari informasi yang tadi kita baca, perusahaan ini ya, Fansilova mencadangkan senilai 3 juta untuk kas minimalnya. Kita langsung input saja di sini. Maka dengan demikian kita memperoleh nilai 70 juta untuk total
kebutuhan modal kerja dari kulit domba di sini sampai dengan kas minimal. Nah, selain kita mendapatkan nilai kebutuhan modal kerja total ini, kita bisa menghitung untuk HPP atau harga pokok per unit ya, dan biaya operasionalnya per hari ya. Untuk HPP per unit bisa kita peroleh dengan menjumlahkan biaya per unit dari komponen kulit domba sampai dengan ongkos jahit ini ya. Ini adalah komponen-komponen yang membentuk HPP. Kita jumlahkan saja. Kita memperoleh nilai 400.000 untuk HPP per unitnya ya, untuk produk tas Fancy Lova ini. Sedangkan untuk biaya operasionalnya per hari kita bisa menjumlahkan, namun di sini hanya untuk komponen biaya operasional saja ya. Jadi di sini sudah saya berikan warna orange ya, hanya untuk komponen biaya telepon dan listrik, administrasi dan gaji karyawan. Kita bisa jumlahkan di sini hanya dari biaya telepon sampai dengan gaji karyawan. Nah, kita memperoleh nilai biaya operasional per hari sebesar 750.000. Demikian tadi perhitungan kita ya, kita sudah menyelesaikan 2 tugas dalam pokok bahasan pertama ini. Yang pertama adalah menghitung lamanya waktu dananya terikat ya, keterikatan dana. Kemudian dari waktu dana terikat tersebut kita pergunakan untuk menghitung berapa kebutuhan modal kerja, yaitu sejumlah 70 juta. Bahkan kita juga bisa mendapatkan nilai HPP per unit dan besarnya biaya operasional per hari yang harus dicukupi oleh perusahaan. Demikian tadi pemaparan dari saya terkait dengan penyelesaian tugas pokok bahasan yang pertama, yaitu bagaimana caranya menghitung besarnya modal kerja perusahaan ya, untuk studi kasus perusahaan tas wanita Fancy Lova. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan dapat memberikan pengetahuan, juga membantu Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas praktikum manajemen keuangan Anda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video selanjutnya, masih dengan pembahasan mengenai materi praktikum manajemen keuangan. Sekali lagi, terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.